Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 1, konsep remote sensing untuk eksplorasi potensi sumber daya alam di lingkungan gunung api. Segmen 1, prinsip dasar remote sensing. Prinsip dasar penginderaan jauh geologi meliputi 3 komponen utama, yaitu ilmu, teknologi, dan seni. Untuk mendapatkan informasi fisis objek geologi di permukaan, seperti keberadaan struktur geologi, jenis batuan dan batas formasinya, keberadaan sistem geotermal yang tampak di permukaan, keterdapatan zona mineralisasi, dan lain sebagainya, melalui proses perekaman, pengukuran, dan pendeteksian. Dengan memanfaatkan pola energi berupa gelombang elektromagnetik yang diperoleh dari suatu sistem tanpa kontak. Ilustrasi sederhana seperti halnya seorang fotografer yang ingin mendapatkan informasi dari suatu objek tanpa harus melakukan kontak dengan objek tersebut. Berikut saya tunjukkan ilustrasi objek dalam suatu area yang terdiri dari berbagai variasi material, seperti hutan, air, rumput, dan sebagainya. Sistem tanpa kontak dalam penginderaan jauh memiliki 6 komponen utama, yaitu komponen pertama adalah sumber gelombang elektromagnetik, biasanya berasal dari matahari untuk sensor pasif atau transmitter untuk sensor aktif. Komponen kedua, adanya interaksi dengan objek, misalnya air akan menyerap sebagian besar radiasi elektromagnetik dan merefleksikannya dalam jumlah yang kecil, sehingga akan tampak gelap secara visual. Komponen ketiga adalah perekaman yang dilakukan oleh sensor. Sensor merupakan alat yang memiliki kemampuan untuk mengukur refleksi, radiasi, atau hamburan balik dari objek yang ada di permukaan. Komponen keempat adalah medium atmosfer. Atmosfer merupakan suatu ruang di angkasa yang tidak hampa. Keberadaan partikel-partikel dalam atmosfer seperti nitrogen, oksigen, dan uap air menyebabkan interaksi dengan partikel di atmosfer sebelum sampai ke sensor. Hal ini menyebabkan kekeliruan perekaman dari nilai sebenarnya yang disebut sebagai error radiometrik, yang akan dijelaskan pada topik ketiga. Ilustrasi ini apabila terjadi dalam area 30 meter sesuai dengan resolusi spasial citra 30 meter, maka hasil perekaman akan disimpan dalam 1 piksel citra. Komponen keempat, adanya transmisi, penerimaan, dan pemrosesan. Gelombang elektromagnetik yang terekam oleh sensor ditransmisikan dalam bentuk sinyal elektronik ke stasiun penerimaan sehingga data bisa diproses sedemikian rupa menjadi citra digital atau non-digital berupa produk cetak. Komponen kelima adalah interpretasi data citra penginderaan jauh. Proses interpretasi memerlukan keahlian pengguna dalam mengamati citra. Serangkaian proses perlu dilakukan untuk memunculkan target geologi dalam sebuah citra. Semakin kompleks suatu target akan memerlukan algoritma yang semakin kompleks juga. Komponen keenam adalah pembuatan produk akhir. Produk akhir penginderaan jauh geologi biasanya berupa peta berisi informasi geologi secara spasial dalam bentuk digital maupun cetak. Produk digital dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut menggunakan program GIS karena memiliki informasi spasial yang tersimpan dalam bentuk koordinat dan label. Penerapan pendeteksian objek geologi menggunakan metode penginderaan jauh di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Tantangan terbesar berasal dari tutupan awan yang tinggi yang menghalangi proses perekaman, terutama untuk sensor-sensor optis meskipun saat ini sudah ada sensor radar sebagai solusinya. Selain itu, tantangan lainnya adalah kondisi tanah yang basah, tutupan hutan yang lebat, dan pelapukan tanah yang tebal menyebabkan proses pendeteksian objek geologi yang berada di bawah permukaan membutuhkan pemahaman yang baik mengenai fenomena geologi yang dicari dan keterampilan dalam melakukan pemilihan dan pengolahan citra yang sesuai dengan kebutuhan.
Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Terima kasih.